konsentrasi di wilayah Jawa Timur dan di wilayah di area Jawa Timur pada khususnya. Bapak Ibu, izin juga menginformasikan bahwa rangkaian berantas acarita yang dilaksanakan di Jombang, siswa-siswi itu bisa mendapatkan satu nuansa baru dalam belajar. Nah, kemudian kegiatan lain yang kami harapkan juga nanti akan ada juga pameran UMKM. Itu makanya di sekitaran ini sudah mungkin baru berdiri beberapa tenda ini yang dimaksudkan untuk menampung UMKM. Ada 20 tenda yang kami harapkan bisa diisi oleh peserta UMKM. Juga pada hari kedua itu diharapkan juga ada beberapa pentas-pentas seni maupun ekspresi seni dan budaya dari pelajar dari tingkat SMP sampai dengan SMA. Dari SD sampai dengan SMA. Nah, ini akan dilaksanakan pada hari pertama itu dimulai dari jam 8:30 sampai dengan jam 21. Kemudian di hari kedua itu dimulai dari jam 9 sampai dengan jam sama, dan kami mengharapkan bantuan dari Bapak dan Ibu sekalian agar selama 3 hari pelaksanaan kegiatan ini bisa dilaksanakan lancar tanpa ada satu halangan apapun dan tidak mengusik kedamaian dan ketentraman warga Peloso pada khususnya. Untuk melakukan penutupan di hari terakhir di malam hari. Untuk itu ini supaya menjadi perhatian bersama bagi kita semua agar bisa saling bersinergi. Kami rasa itu Bapak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya kembalikan ke Pak. Terima kasih Pak. Jadi Bapak Ibu, demikian sekilas tentang rangkaian kegiatan berantas acarita. Jadi kita berterima kasih dan alhamdulillah Jombang itu merupakan salah satu di antara 3 tempat yang disinggahi kegiatan berantas acarita Batu. Karena itu marilah bersama-sama kesempatan yang sudah diberikan oleh teman-teman dari Balai Pelestarian Kebudayaan ini kita optimalkan, kita manfaatkan dengan sebaik-baiknya. Harapan kami kegiatan ini nanti bisa memberikan kontribusi yang positif, bagi pelaku UMKM di wilayah Kecamatan Pelosok. Yang jelas tadi pagi perlu kami sampaikan, Pak Ustadz sama Pak Camat, kita sudah memberikan kontribusi kepada teman-teman di SMP 1 Pelosok untuk melaksanakan studi banding ke Banjarnegara, Pak. Jadi ada 60 siswa kita bawa ke sana, difasilitasi oleh BPK untuk melihat secara langsung museum dan ekskavasi yang dilaksanakan di Banjarnegara agar dapatnya anak-anak ini mengerti dan semakin peduli terhadap keberadaan daripada cagar budaya. Terima kasih tepuk tangan kagum BPK yang sudah berikan apresiasi kepada Kecamatan Pelosok. Kecamatan Pelosok Pak Camat ini. Jadi ada beberapa memang yang nanti akan dipus di sini, termasuk nanti kegiatan-kegiatan yang lain. Ada yang kami nanti dari dinas, juga ada kami nanti dari BPK Provinsi Jawa Timur. Selanjutnya arahan dan sambutan kami persilahkan kepada beliau Bapak Camat Kagum Mas Ridoyo, kami persilahkan. Terima kasih Mas Anom. Suara jalan kalau drama ya. Setahun Pak Akan, lagi Pak Akan. Mukadimah dari di depan. Bapak Ibu ingin selalu kami sampaikan terima kasih bahwasanya inisiatif rapat ini perlu kita pertegas, perjelas terkait dengan teknis-teknis untuk pelaksanaan di lapangan, karena masih banyak beberapa hal yang masih mengambang menurut kami, sehingga perlu kita adakan rapat mengingat kegiatan tanggal 13 itu sudah besok lusa. Jadi saya sebagai apa dan harus berbuat apa dan apa yang harus kita persiapkan itu sehingga bisa jelas bagi
kita semuanya. Stand pameran UMKM produk lokal kerajinan makanan, jadi harapan kami nanti setelah acara selesai ditutup dengan doa, Ibu beserta Ibu Kepala BPK wilayah 11 akan mengunjungi stand pameran, baik itu pameran UMKM maupun pameran cagar budaya. Kemudian berikutnya ada workshop konten kreatif, ya ini acaranya Mas Didi, ini tentang materi cagar budaya, teknik pembuatan konten kreatif. Kebetulan tadi sudah saya sampaikan, pesertanya ada 50 dari beberapa sekolah di sekolah menengah umum kejuruan setingkat SMA ataupun SMK. Kemudian isoma, kemudian dilanjutkan dengan kunjungan ke beberapa stand pameran oleh lembaga baik SMU, SMP ataupun nanti wilayah kerja Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Jombang pelosok, terutama di wilayah pelosok. Kemudian dilanjutkan dengan ekspresi seni budaya pelajar. Nanti kebetulan pada hari pertama ini ada tampilan dari SMP Negeri 1 Pelosok. Juga nanti ada dari SMP Negeri 2 Pelosok dan ada persembahan dari SD Losari nanti lagi. Jadi setelah Kali pada Bapak Ibu dari Balai Purbakala, ya, Trawulan beserta rombongan, lebih-lebih telah memberi kesempatan pada kami. Sebenarnya saya punya cita-cita dulu itu di Kecamatan Pelosok ada pameran bonsai, pameran lukisan. Jadi ada kegiatan seni lukis dan sebagainya di situ. Masyarakat kita edukasi, termasuk anak-anak sekolah juga kita datangkan. Mereka tatkala itu, ya, ini kita ajari bagaimana melukis dan sebagainya. Tapi alhamdulillah walaupun dalam bentuk kegiatan lain, ini saya sempat waktu dengan kegiatan di Megaluh di dulu itu Mas, petilasane Darmawulan, dia di situ loh, nggak bisa sempat geser ke Pelosok. Tapi alhamdulillah walaupun bukan rintang jenengan, ini rintang dari Balai Purbakala, kami sangat terima kasih. Yang kedua, ini terkait dengan kegiatan ini yang perlu kita antisipasi adalah satu, terkait dengan adanya satu UMKM yang dihadirkan. Yang kedua adalah kegiatan ini sukses atau tidak, salah satu titik ukurnya adalah dari kehadiran masyarakat yang datang di Balai Desa Losari ini. Yang kedua juga menggerakkan masyarakat untuk mensukseskan kegiatan Brantas Acarita ini. Karena di satu sisi ini adalah sebuah kegiatan yang mengangkat nilai kearifan budaya lokal kita sebagai warga pelosok. Di sini ada materi-materi, salah satunya tampilan boletan dan sebagainya. Juga ada seni budaya, ya, yaitu SMP Negeri Pelosok 1 dan 2, kerawitan, tari, dan ekspresi seni dan budaya pelajar tingkat SMA atau sederajat. Dan juga ada tari topeng Jati Dhuwur dan tari dari BPKW juga, dan gelar budaya desa Losari, Sidik Sri Budaya. Pelosok tingkat SD sebenarnya sudah kita share, ya, untuk rundown ini di teman-teman kepala desa, yaitu di grup Muspika dan kepala desa. Rundownnya di situ tadi pagi sudah kita share bersama, ya. Terus dan kegiatan-kegiatan lainnya insya Allah dimulai tanggal 13 pagi pembukaan dari Forkompinda sampai tanggal 15 itu sampai pukul 2
1 nggih. Cak Topan CS nggih, penutupan jam 7 sampai jam 9 malam pada hari Rabu, Kamis, Jumat malam. Nah, ini Bapak Ibu yang perlu kita antisipasi juga perkara untuk Cak Topan ini tidak sebegitu kados Cak Persil, ya. Tapi namun demikian juga perlu kita antisipasi keamanan dan sebagainya. Tapi yang perlu kita sampaikan bahwasanya ini untuk UMKM, ya. Ini mumpung ada Bapak Ibu Kepala Desa juga, harapan kita nanti dari perencanaan nanti diisi siapa saja dan bagaimana nanti biar dipertegas di ibu-ibu PKK Desa Bawangan, ya, kemarin mendapat pelatihan terkait dengan batik dan sebagainya. Itu mau merencanakan terkait dengan peresmian untuk batik, ya, peresmian untuk batik, sanggar batiknya. Yang kedua juga adanya pengajuan hak paten dari batik Kecamatan Ploso, ya. Nah, ini apabila nunut makai pada kehadiran Ibu Bupati itu sekaligus makai kita teman-teman untuk mendorong teman-teman yang gerak di UMKM ini sekaligus barangkali diperkenankan kami juga nanti bahasanya pun dari ibu-ibu PKK Bawangan ini untuk menampilkan sekaligus ada sebuah kegiatan tambahan sedikit terkait dengan peresmian sanggar dari batik Bawangan sekaligus juga mematenkan hak batik Ploso yang telah didesain, insya Allah untuk teman-teman kecamatan sudah memiliki semua, ya. Tinggal lurai guru nggak salah. Artinya nanti ada barang-barang yang tertinggal di wilayah, di lokasi untuk tempat pameran, termasuk pengamanan dan sebagainya. Apakah barang harus diambil semua dibawa pulang atau barang ada yang ditinggal, ada tugas keamanan dan sebagainya perlu juga diperhitungkan. Mengatur yang bisa saya sampaikan. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ada 100 yang jelas nanti 50 kursi itu sudah kita siapkan untuk peserta workshop, dan hari ini Pak Didi sudah ada kepastian peserta workshop dan nama-namanya sudah saya kirim ke WA jenengan. Itu adalah peserta workshop yang 50 dari tingkat SMU, Bapak. SMU, SMK dari beberapa sekolah, tidak hanya wilayah Ploso saja, dari Kudu, dari Kabuh, juga dari sebagian dari Jombang. Artinya apa? Dalam kegiatan Berantas Acarita ini memang harapan daripada teman-teman tidak hanya berkutat pada wilayah Ploso, tapi bisa berkembang di kecamatan, terutama di dalam Kabupaten Jombang. Untuk undangan mengikuti ataupun membantu kegiatan pada kegiatan Berantas Acarita, contoh SMP 1 Ploso karena mengisi kegiatan kita undang SMP 2, SD Losari dan juga Wilker Ploso. Itu terkait dengan undangan, Bapak Ibu. Kuota kami ada 100, kuota dari BPK ada 100. Untuk peracaranya ini ada tampilan musik jalanan, ini sudah fix. Nanti yang tampil itu adalah M Project yang kemarin sudah menjadi juara 3 lomba festival pengamen jalanan di tingkat provinsi. Ini adalah bentuk apresiasi kami kepada kelompok-kelompok budaya yang sudah menunjukkan eksistensi dan prestasinya. Ini terdiri dari gitar, terdiri dari ketepung, ini terjadi biola. Jadi tidak banyak, ada kurang lebih 5 pemusik dan 1 vokalis nanti yang akan kami oleh Dinas Pendidikan dan Kebudayaan. Ini akan dibuka oleh MC, nanti MC-nya Mas Afrisal. Ini adalah duta kebudayaan kita, dan ada Pak Okta Savitri, nanti ini adalah duta kebudayaan juga, nanti yang akan memandu acara Berantas Acarita. Menyanyikan lagu Indonesia Raya nanti gerejanya dari teman-teman Taruna Budaya, persembahan tari Remo Boletak nanti dari teman-teman BPK,
Sambutan Ibu Kepala Pelestarian Kebudayaan sudah, sambutan daripada Ibu Bupati Jombang. Hari ini kita sudah mengirimkan suratnya kepada Forkopimda di Kabupaten Jombang, dan harapannya nanti semoga beliau nanti benar-benar bisa hadir dalam kegiatan ini. Semoga juga tidak tumpuk dengan kegiatan yang lain. Namun kemarin kita juga sudah dalam rapat koordinasi, kami juga sudah mengundang Prokopim, Kabak Prokopim yang diwakili oleh Mas Tino waktu itu. Malah kita upayakan mereka berangkat bersama-sama dari pendopo menuju ke tempat ini. Setelah sambutan Bapak Ibu dari Ibu Bupati, mungkin nanti ada secara simbolis, mantan apakah berupa pemukulan gong dan lain sebagainya. Setelah itu ada penampilan mocopat. Ini dari vokalis terbaik lomba mocopat tahun 2023, Ananda Evinda dari SDN Bundiniku Perandaan SDN Karangmojo. Setelah itu nanti SD Plosolosari baru yang putra Pak Ustadz baru juara 3, kemarin masih belum juara 1. Karena ini waktunya mepet sehingga kami hanya bisa menampilkan juara 1 kebetulan putri, dan nanti bisa ditampilkan di ekspresi seni SMP Pak Ustadz nanti, gitu. Untuk berikutnya setelah tampilan mocopat nanti ada doa. Saya mohon bantuan Pak Lurah nanti doanya dari desa setempat, nanti yang memimpin doa sinten nanti konfirmasi kepada pemandu acaranya pada saat acara, ataupun nanti namanya bisa disampaikan pada hari ini juga terkait dengan pembaca doa. Jadi kita sudah hari ini sudah pertegas bahwasanya doa dari katakanlah Rosari. Mau ada Pak Ustadz juga nanti. Jawa Timur yang ada di Kabupaten Jombang, ada penampilan SMK Negeri Kabu, ada dari SMA Kosgoro berupa nanti Ketrung, dan SMA Negeri Kabu. Untuk malam harinya Bapak Ibu, malam harinya ini nanti ada tampilan warisan budaya tak benda kita. Ada tari topeng Jati Dhuwur. Ini persembahannya tidak lama, kemarin saya koordinasi dengan Pak Padat itu mungkin kurang lebih 30 menit untuk tari topeng Jati Dhuwur. Kemudian ada persembahan tari dari teman-teman BPK wilayah 11 juga, dan nanti akan dilanjutkan dengan gelar budaya dari keluarga besar Sidik Sari Budoyo, pimpinan Bapak Sutrisno. Gelar budaya Sidik Sari Budoyo, topeng Jati Dhuwur persembahan dari BPK. Tari yang kedua ini dari BPK juga Pak Didi, yang kedua, dan gelar budaya Sidik Sari Budoyo merupakan tanggung jawab dari Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Jombang. Jadi manggil Pak Lurah nagihnya kepada saya, jangan kepada Pak Anton. Hari ini kan mematangkan dan dipertegas lah. Hari ini kan Ploso Pak Ustadz. Ini saya khususkan Ploso. Jadi nanti kita akan mengadakan festival tari kreasi baru. Kemarin saya sudah menghubungi Pak Gatot, yang jelas kami nanti dari pemerintah daerah Kabupaten Jombang dari Dinas Pendidikan akan memberikan fasilitasi berupa makan kepada para peserta. Ada honor dewan juri, ada panggung nanti yang sudah disiapkan oleh tim dari BPK, ada sound system. Nanti kami akan memberikan piala bagi pemenang. Jadi pemenangnya untuk festival ini memang kita buat banyak Pak Ustadz. Yang pertama nanti ada, mungkin disampaikan kepada panitia, nanti ada 3 kategori pemenang, agar dapatnya nanti piagam ini bisa digunakan anak-anak untuk menuju jenjang berikutnya. Jadi untuk seni dan budaya sekarang itu sudah tidak ada juara 1, 2, 3. Jadi juaranya itu adalah penyaji terbaik tanpa jenjang. Jadi nanti dewan jurinya disampaikan untuk pemenangnya 3 penyaji terbaik tanpa jenjang. Bahasanya sekarang tuh ya juara 1 lah. Itu terbaik tanpa jenjang. Terus ada 3 penyaji unggulan tanpa jenjang. Ini kira-kira sing juara 2 lah Pak Ustadz ya. Dan yang berikutnya ada 3
penyaji harapan tanpa jenjang. Jadi kalau sekolahnya ada berapa Pak Ustadz di pelosok ini akan kepada Pak Ustadz, karena ini kita khususkan untuk wilayah kerja Kecamatan Pelosok, dipilih dan dipilah mana mereka yang memiliki kompeten dalam urusan seni tari, agar dapatnya nanti saya hanya memesan memilih juri yang benar-benar netral. Saya paham bagaimana kondisi di sekolah. Engko nek jurine dibekno teko SD Losari kok gue sing juara Losari itu pasti tetap digunem dan sebagainya. Dipilihkan juri yang netral. Jadi kalau kanten bayarin atau mau Pak Ustaz? Mau izin Pak ya? Izin. Terkait dengan dewan juri ini memang kami sudah menilai 5 dewan juri, 3 dari eksternal, kemudian yang 2 dari internal. Apakah juri ini 5 ini terlalu banyak? Apa cukup? Kebetulan di pos anggaran kami ada 3. Kita ajukan yang 3 ini eksternal saja. Nah, anggaran di RKA kami ada 3 dewan pengamat, bukan sebenarnya istilahnya dewan pengamat, bukan dewan juri. Ya, dewan istilahnya dewan pengamat nanti Pak Ustadz dari SMP 1 Kabu dan Karawitan dari SD Sumber Gondang Kabu. Tadi dari SMP Kabu sudah akan menyampaikan tari Sandur Manduro itu. Terus berikutnya untuk sampai jam 21 pameran masih tetap buka. Kemudian pada malam harinya ada tarian Kidung Abdi Peraya dari Sanggar Seni Sidik Sari Budoyo. Oh, sanggare wae ya tari ya Karawitan ya. Ada juga tampilan sendra tari Empu Barada dari Sanggar Tari Wanudyo, dan nanti ada persembahan campur sari dan bintang tamu Mas Heru Pamungkas dari Ludruk Kita Baca. Oke, Pak Camat hiburannya. Berkata Pak Anton Gedi jam 8 pagi, kebetulan hari Jumat nih kalau tidak salah, ada FGD forum berdiskusi tentang pemajuan kebudayaan. Jadi perlu saya berikan informasi, kita itu ada warisan budaya tak benda yang sudah diakui di tingkat nasional. Di antaranya ada topeng Jati Dhuwur, ada Sandur Manduro, ada unduh-unduh, dan ada yang satu itu cikal bakal ludruk niku napa besutan. Nah, insya Allah nanti saya Pak Fajar, tim dari BPKI nanti akan mengundang maestro dari masing-masing warisan budaya tak benda. Sandur Manduro sudah kami hubungi, topeng Jati Dhuwur juga sudah kami hubungi. Nanti mereka akan melakukan diskusi, termasuk nanti Pak Nasir untuk wilayah Pelosok nanti, karena wilayah Pelosok ini adalah salah satu cikal bakal kesenian Remo Boletan. Di sini ada Mas Ali Markasa yang juga maestro daripada ludruk. Kami nanti kalau tidak salah dalam surat kami minta 10 nih Pak Nasir untuk yang dari Pelosok, 10 guru yang untuk mengikuti kegiatan workshop. Kurang lebih selesai pukul 12, nanti dilanjutkan pameran UMKM di JTV. Jadi untuk penutupannya ada Cak Topan CS dari JTV Pak Lurah, nanti bisa diworo-worokan juga. Bapak Ibu, ini terkait dengan kegiatan Brantas Acarita yang akan kita lakukan pada tanggal 13 sampai dengan 15 September 2023. Tanpa panjenengan sedoyo, Kinten kulo, acara ini tidak akan berjalan dengan baik dan sukses. Para Milo, pada kesempatan yang berbahagia ini kami mohon bantuan Pak Lurah sewilayah Kecamatan Pelosok, Pak Ustadz, karena Pak Gadot kalau tidak salah ke Pacitan, sehingga tadi pagi saya sudah menghubungi, langsung berkoordinasi dengan Pak Ustadz terkait dengan kegiatan yang ada di Brantas Acarita. Oleh karena itu mungkin ada beberapa hal yang perlu dipertegas dan dimatangkan. Artinya apa? Untuk mengisi lapak-lapak yang kita pesan kemarin sebanyak 13. Manakala ada yang memang nggak bisa mengisi, nanti kita isi yang punya
apa itu namanya UMKM yang siap gitu. Contoh di daerah Rajoagung, Pak Sugeng ini punya produk-produk unggulan kayak telur, kayak keripik, kayak jamu, undi-undi, nanti bisa sounding ke yang kosong-kosong itu. Jadi insya Allah untuk lapak yang kosong insya Allah kita bisa mengisinya. Nanti kita hubungan dengan Bumdesma juga. Tentu di Bawangan sendiri kan punya kegiatan banyak. Nanti bisa untuk apa itu namanya misi. Jadi punya usaha apa itu membatik, terus kunci dan lain-lain sudah go internasional itu. Mungkin itu Pak Anom. Jadi insya Allah di Ploso sendiri banyak misalnya untuk produk-produk unggulan yang memang belum ditampakkan. Nah, dengan adanya kegiatan ini saya berharap Ploso lebih maju dan lebih baik. Mungkin itu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. 9 Desa Pager Tanjung, 10 Desa Jatigedong, 11 Desa Kedungdowo, 12-13 Desa Losari, 14 Desa Rajoagung, 15-16 Desa Losari, 17 Desa Bawangan, 18 ini UMKM Jombang, minuman tradisional, 19 Desa Kedung Ombo, 20 Desa Ploso. Yang belum berarti kan yang dari ini tadi bilang sama Batik tadi sudah masuk ya, Mas ya, Bawangan ya. Bawangan 2, Bawangan 3 malahan. Terserah, nanti monggo ditonton sebaik mungkin. Nanti yang batik rekomendasi kalian Blura, nanti Blura modelnya bagaimana? Oke. Mungkin ada Gus Budi menyesuaikan jamnya, nggih. Oke. Nanti ada saya, ada Pak Didi, ada Pak Anton. Monggo nanti kapan dengan di sela-sela acara atau mungkin pada saat isoma di mana nanti tidak terganggu suasananya. Pokoknya yang penting dengan untuk podcast jam sekian Pak Anom, nanti saya tak koordinasi dengan Pak Anton terkait dengan materinya, nggih. Siap standby, nggih. Oke, siap. Dalam sepanjang aliran Sungai Brantas, kecamatan yang paling panjang dialiri itu adalah Kecamatan Ploso. tapi di Losari seharusnya dengan nama Ploso atau Jatigedong atau Jatigedong, tapi dok Losari. Luar biasa, Pak Losari. Enggak, jadi memang saya sampaikan kenapa kok di Losari. Pertama, konsep kegiatan ini kan ada 4. Pertama adalah workshop, yang kedua adalah pameran cagar budaya dan UMKM, yang ketiga itu adalah tampilan kesenian. Jadi memang kemarin kita sudah berdiskusi dengan teman-teman BK, kita mencari lokasi yang pertama adalah dekat dengan lembaga pendidikan. Dekat dengan lembaga pendidikan artinya apa? Di sini kita dekat dengan SMA 1 Ploso, SMP 1 Ploso, SD Losari. Yang kedua, kunci keberhasilan daripada sebuah kegiatan itu kan banyaknya pengunjung. Nah, oleh karena itu nanti agar pengunjung itu tidak jauh, seandainya saya minta katakanlah SMP 1 Ploso kelas 1 pada hari ini ya, kelas 2 minimal anak-anak tidak jauh-jauh bersepeda, cukup jalan sehingga keselamatan mereka pun juga terjaga. Nah, jadi seperti itu. Ditambah Pak Camat, Usul barangkali masih memungkinkan karena di Ploso ini ada beberapa kreativitas warga yang terkait dengan kegiatan seni, salah satunya di Jati Banjar itu ada jaranan. Nah itu tak ditanggap di delek ini itu rame wong Jati Banjar ini. Terus yang satu mungkin Kebun Agung juga. Niko wong Kebun Agung Mas Copet gitu. Iku jenenge copet tapi mboten copetan, jenenge tok sing copet. Dan mungkin
mungkin Jati Banjar tampil mungkin Pak Kapolsek juga ikut reok juga, sebenarnya juga sebagai salah satu sanes mata pencarian ya sungguh pemain usulan di kemauan barangkali memungkinkan Pak Nom. Terima kasih. Kalau Pak Nom 15 Pak Didi ada tambahan? Cukup. Mbak ini ada Pak Anton, ada yang disampaikan Pak Anton? Baik, terima kasih Bapak dan Ibu sekalian, Bapak masih ada ibunya, atas kehadirannya. Mengingat waktu yang tinggal lusa hari Rabu kita akan mulai, mohon untuk koordinasinya bisa lebih intens lagi sehingga acaranya itu sudah tahu nanti yang akan dilakukan oleh masing-masing dari Bapak Ibu sekalian. Saya ucapkan terima kasih atas nama pimpinan atas kehadirannya pada kesempatan kali ini. Selamat sore, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Masa-masa beli dengan Pak Camat dulu. Bisa ngirim lagi ya? Iya. Apa punya? Berondong. Tell me pretty lies, look me in the face, tell me that you love